Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai animasi motion guide. Animasi motion guide ini nantinya akan bertumpu pada layer guide. Nah, layer guide digunakan untuk membuat suatu gerakan animasi di mana gerakan animasinya akan mengikuti bentuk dari guide itu sendiri. Objek guide biasanya dibuat dalam bentuk garis atau pad. Nah, pada Adobe Flash CS6 khususnya, metode animasi guide ini dapat dibuat dengan mudah. Cukup dengan melakukan create motion twin pada objek yang akan dianimasikan, maka kita akan mudah selanjutnya untuk mengatur jalur guide. Oke, itu saja sebagai pembuka. Kita mulai saja ke materi. Baiklah, kita langsung saja untuk memulai belajar membuat animasi guide layer. Sebelum kita mulai, saya atur dulu untuk stage-nya. Silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada layer 1 ya. Nah, untuk proses pembuatan guide layer kita bisa langsung klik kanan pada layer yang ada di sini yang sudah ada layer 1 ya. Berbeda dengan Flash sebelumnya, terutama di Macromedia itu untuk guide layernya ditambahkan melalui objek yang ada di sini. Misalnya di sini muncul add guide layer. Namun untuk di CS6 kita lebih dipermudah, kita tinggal melakukan klik kanan pada bagian layer yang ada. Di sini layer 1 ya, kita langsung saja add classic motion guide. Nah, di sini sudah muncul guide layer bagian atas dan layer 1 itu di bawah. Artinya layer 1 ini secara langsung terhubung ke guide layer. Jadi gerakan yang ada pada layer 1 jika sudah disesuaikan dengan objeknya nanti pada guide layer ini akan mengikuti ya. Kita mulai saja. Saya coba menggunakan di sini objek bebas, dalam hal ini oval ya. Kita buat, pastikan kalian membuat di layer 1. Pada layer 1, jangan dibuat di guide layernya, karena guide layer nanti itu untuk jalurnya ya, untuk jalur atau line nanti untuk mengatur pergerakan animasinya. Sini layer 1 saya buat objek bebas ya. Nah, sini saya gunakan coba warna lain supaya lebih terlihat. Saya gunakan warna gelap ya. Nah, biru lah. Oke, biru. Selanjutnya silahkan kalian buat di sini guide-nya. Di sini saya gunakan pencil tool ya, atau kalian bisa tekan tombol Y pada keyboard. Untuk selanjutnya silahkan buat guide layernya. Pastikan pilih layer guide-nya ya, tempatkan di frame 1. Lalu di sini saya coba buat, oh iya, sebelum saya buat kalian bisa melakukan option untuk pensil toolnya. Setelah memilih pensil tool,
lihat ke sebelah kanan, atau kalau untuk toolboxnya yang ke bawah, di sini ada pilihan straighten, smooth, dan ink ya. Kalau dari kasat mata kita bisa lihat untuk strike itu nanti akan berbentuk siku-siku ya ketika dibuatnya, intinya tidak smooth lah, tidak halus. Nah kalau untuk smooth ini akan halus meskipun sedikit kita melakukan pembuatan garisnya ada siku-sikunya. Sementara ink ini untuk pembuatan objek lebih halus lagi. Nah saya pilih untuk yang smooth saja. Di sini saya buat untuk objek guide-nya seperti ini. Oke. Nah, jika sudah dibuat guide-nya, objek guide-nya, silakan pindahkan seperti biasa ke selection tool ya, atau tekan tombol V ya. Tombol V pada keyboard. Nah, lalu silakan untuk objeknya di sini kalian ini objek ya, objek. Nah, di sini silakan kalian tentukan untuk posisi akhir daripada keyframe-nya. Saya di sini buat di keyframe 50 ya. Klik kanan, insert keyframe. Nah, di sini guide layernya menghilang karena memang dia hanya muncul di frame 1 saja. Supaya dia muncul bersamaan dengan objek animasinya yang ada di layer 1, silakan lakukan insert frame di frame 50. Nah, sehingga dia akan muncul ya bersamaan dengan animasi yang nantinya akan dibuat. Nah, selanjutnya kita lakukan proses awal. Nah, di sini kalian bisa langsung di antara frame 1 sampai frame 50 ya. Silakan lakukan create classic twin ya. Create classic twin. Mau di sini silakan, mau di sini silakan, mau di sini silakan, boleh. Create classic twin. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Nah, namun di sini seperti yang kalian lihat, animasinya belum mengikuti guide layer. Kenapa? Karena memang objek animasinya belum kita arahkan pada guide, baru hanya ada di dalam layer guide saja atau di bawah layer guide. Untuk mengarahkannya bagaimana? Pertama, pastikan penunjuk frame ini simpan pada frame awal, pada objek ya, dan silakan objeknya itu arahkan pada titik awal daripada guide. Nanti akan secara otomatis seperti magnet ya. Dan pastikan aktifkan ini untuk snap to objeknya supaya mempermudah dalam mengarahkan titik pusat objek animasi pada titik awal guide layer. Nah, jika sudah pada frame 1 kalian arahkan pada titik awal guide, maka silakan pindahkan indikator penunjuk frame itu ke frame 50. Silakan klik di sini ya, atau di pada framenya langsung boleh. Nah, selanjutnya silakan pindahkan objek yang akan dianimasikan pada ujung titik atau ujung akhir daripada guide ya. Nah, sudah kita tentukan ujung, maka setelah kita lakukan seperti ini, kita tinggal cek. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, kita coba lakukan tes movie ya. Tes movie. Nah, ya. Sudah kita lihat pergerakannya mengikuti daripada guide layer.
walaupun kita rubah, misalkan di sini kalian bisa melakukan perubahan arah ya. Bentar. Nah, seperti ini misalkan. Ini sama ya. Dia akan mengikuti objek daripada yang ada di guide. Selama, ingat, selama titik awal dan titik akhirnya itu sesuai ya, sesuai dan menyentuh pada node ininya, garisnya. Oke. Ya, jadi untuk guide layer seperti itu. Namun pada saat kita lakukan cek ya, nah di sini akan terlihat prosesnya stagnan ya. Stagnan artinya pergerakannya. Di sini bisa saja kita atur untuk proses pergerakannya di properties ya. Sini bagian ini kita atur, klik di bagian sini, lalu kita coba atur untuk erase nya 100 misalkan. Kita coba, dia akan memperlambat ya pada saat berhenti. Begitupun sebaliknya, kalau untuk erase ini kita min 100, tentunya nanti akan berbalik ya. Dia lambat, pergerakannya lambat dari awal dan di akhir akan cepat. Oke, kita coba saja biar tidak penasaran ya. Nah, lambat cepat ya, begitu. Saya nolkan saja. Oke, itu untuk guide ya, animasi guide menggunakan objek oval tadi. Sekarang kita akan coba menggunakan objek lain ya, masih tetap menggunakan guide di sini. Kita coba untuk animasi lain, masih menggunakan guide layer di sini untuk mempermudah dan mudah dipahami. Saya akan lakukan new dokumen. Oke, ini ya, seperti yang di awal sudah dilakukan. Silakan add classic motion guide dengan cara klik kanan sini, add classic motion guide. Nah, di sini sudah ada guide-nya. Lalu di sini akan saya import to stage. Nah, di sini ada import to stage, import to library. Perlu diketahui ada perbedaan di sini, ada juga persamaan. Untuk import to stage, dia gambar itu akan langsung masuk ke stage di sini ya, stage di sini, dan akan secara otomatis masuk ke library yang ada di sini. Sementara untuk import to library, dia akan masuk pertama kali ke library tanpa dimunculkan pada stage yang ada di sini. Ya, paham ya bedanya? Saya lakukan import to stage. Nah, di sini saya akan coba milih gambar yang sudah disiapkan ya, supaya mempermudah. Nah, di sini saya gunakan mobil. Ini kan terlalu besar nih ya, bisa kita perkecil. Silakan bisa gunakan free transform tool atau menekan tombol key pada keyboard. Nah, jangan lupa untuk menggunakan kombinasi tombol shift pada keyboard dan tahan, supaya ini nanti tidak terjadi perubahan skala.
tekan tombol shift dan tahan, silakan tarik. Nah, seperti ini. Atau bisa juga melakukan scale objek melalui ukuran yang sudah ada di sini, 268,20 ya kali 144. Ini pixel biasanya satuannya biasanya. Namun biasanya bisa kita atur di edit reference. Nah, kita bahas di lain waktu. Nah, ini objeknya ya. Saya perkecil kembali. Nah, ini sudah cukup. Saya pindahkan ke sini dulu ya. Lalu saya rotate saja supaya mudah. Di sini edit, modify, transform, flip, horizontal. Nah, ini sudah ya. Lalu di sini saya buat kembali guide layernya. Dari sinilah ya. Ini guide layer, lalu sini set. Nah, sudah. Di sini. Oke. Sama, silakan lakukan seperti hal yang tadi di awal ya. Di sini saya sampai frame 50, insert keyframe. Lalu di sini insert frame ya, supaya muncul. Di sini saya arahkan ke sini ya, titik awal, dan kita coba secara langsung. Ini untuk titik akhirnya di sini ya, sini, dan lakukan create classic twin. Nah, ini kenapa masih di luar jalur daripada guide? Karena bisa saja pada saat tadi sebelum dilakukan classic twin itu tidak persis pada titik node guide-nya. Nah, saya sarankan setelah terjadi classic twin-nya baru silakan arahkan. Ini untuk pertama ya, untuk pertama, titik pertama, dan ini untuk titik akhir yang keduanya. Nah, bentar, kita cek dulu ini sudah pas atau belumnya ya. Nah, ini terus di akhir. Nah, di sini. Nah, ini pastikan harus pas ya. Nah, sorry, Ctrl Z ya. Nah, ini sekaligus sebagai contoh, jika terjadi seperti ini, kemungkinan ada kesalahan pada guide ya, guide. Nah, jangan khawatir, ini sangat mudah diatasi. Kalian bisa coba langkah-langkah berikut. Ini silakan dicek ya, untuk guide-nya. Saya lakukan ini dikunci supaya tidak berubah. Lakukan cropping, lalu sambungkan ya, lalu cek di bagian sini, lalu crop, saya sambungkan, lalu di sini kita cek. Kita sambungkan. Nah, oke. Kita coba kembali. Sini titik awal, sini titik akhir ya. Oke, sudah bisa kita lihat. Nah, ini sekaligus ya, kita ada untungnya tadi ada
salah gitu, ada kesalahan daripada pergerakan objek, supaya kita paham. Karena dalam proses pembuatan animasi, kalau mulus-mulus saja, terutama dalam tahap belajar, itu akan susah nanti ketika menemukan masalah. Nah, ini tadi ternyata masalahnya berada pada objek guide-nya yang rusak. Rusak di sini artinya si garisnya itu tidak menyambung ya, menyambung seperti yang seharusnya. Misalkan seperti ini, saya kasih contoh ya, di sini saja. Nah, guide-nya itu seperti ini misalkan. Nah, ini akan kesulitan membaca daripada objek animasinya karena dia bingung ada pertemuan. Makanya untuk membuat guide itu jangan sampai ada pertemuan titik ya. Mungkin tadi kecil ya, meskipun kecil itu akan menyebabkan terjadinya animasi tidak akan bergerak pada objek guide. Oke, di sini sudah kita lakukan. Namun di sini kelihatannya mungkin kurang enak dilihat ya proses animasinya, pergerakan mobilnya seperti itu. Oke, kita lakukan perubahan objek di sini. Kita lakukan rotate, kita luruskan ya. Lurus. Terus di bagian akhir kita lakukan proses rotate. Nah, kita step by step saja. Nah, di sini bisa. Nah, di sini masih tidak teratur ya, masih tidak teratur. Nah, maka kita lakukan untuk opsi kedua lagi, klik objeknya ya, objeknya di sini coba lihat. Saya klik nah di sini klik di antara frame 1 sampai frame 50 ya. Nah, di sini ada pilihan, ada snap, ada scene, ada skill. Nah, kita pilih yang orient to path. Orient to path ini difungsikan untuk memposisikan objek ya. Ini kan dia punya node ya, 4 node. Maka dia akan disesuaikan dengan pergerakannya dari awal ya. Kalau misalkan awalnya kan seperti ini nih, orient to path, maka dia akan bergerak lurus mengikuti objek. Jadi ininya tetap di depan. Begitupun kalau kita arahkan seperti ini misalkan. Nah, juga sama, dia akan terus saja minggir seperti ini. Nah, karena kita butuhnya seperti ini, maka kita lakukan perintah objek. Nah ya, tekan enter, bagus. Oke, kita coba Ctrl Enter. Nah, seperti itu ya. Kalau terlalu cepat, kalian bisa atur tadi ya, ini tinggal ditambah saja framenya, atau ini dilakukan perubahan fps ya. Tapi kalau untuk merubah fps tentunya akan lebih berat nantinya pada proses renderingnya, karena semakin banyak frame per secondnya akan semakin banyak gambar yang dihasilkan. Maka kita lakukan saja penarikan daripada keyframe. Sini saya tarik ke frame 100, lalu ini insert frame ya. Kita coba lagi. Nah, sedikit lebih lambat, halus dan nah gitu ya. Oke, untuk kali ini itu saja dulu untuk pembahasan materi guide layer pada Adobe Flash, khususnya Adobe Flash CS6. Kita nanti lanjutkan di materi berikutnya, di materi yang berbeda ya. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.